ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwe adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwe adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul, ternyata kamu adalah putus, bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan nasab jangan dengan marah-marah, jawab. Ini loh kitabnya, leluhur kami itu zuriyah Rasul, ngomong. Sekarang ada tes DNA, diakui kebenarannya oleh dunia. Kalau nggak suka tes DNA, ya bikin kamu tes NU apa tes apa. Jangan tes DNA disalahkan. Dulu nyuruh orang pakai tes DNA, sekarang malah diharam-haramkan. Lalu diutak kamu itu ada apa? Jangan bodohi masyarakat, jangan bodohi rakyat Indonesia. Maka siapapun, gerakan apapun, kelompok manapun yang mengganggu dan memudahi rakyat Indonesia, kita wajib melakukan perlawanan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Laskar NKRI Nusantara Bersatu melakukan pernyataan sikap mendorong dan mendesak pemerintah untuk membubarkan Robitoh Alawiyah. Kami meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas pada siapapun yang merusak sejarah bangsa. Kami meminta pemerintah untuk bersikap tegas terhadap Robitoh Alawiyah sebagai organisasi yang menangani Bani Alawi atas ketidakmampuannya menjawab putusan nasabnya seperti yang diharapkan. Kami mendukung sepenuhnya terhadap pemerintah seandainya pun harus membubarkan Robitoh Alawiyah, organisasinya para habaib itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dalam video tersebut Kiai Imad mengatakan bahwasanya beliau itu sudah meneliti seteliti-telitinya bahwasanya nasab para habaib itu nasab Ba'alwi, ya, berdasarkan kitab-kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan hasil tes DNA, bahwa nasab para habaib ini mustahil sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ke situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Kiai Imad mengatakan bahwasanya 180 orang para Habib Ba'alwi yang sudah melakukan tes DNA itu hasilnya hafal grupnya itu G. Kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Mari kita dengarkan videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ijma ulama. Kamu jangan ngaku-ngaku zuriyah Rasul, ternyata kamu adalah putus bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan nasab jangan dengan marah-marah, jawab. Ini loh kitabnya, leluhur kami itu zuriyah Rasul ngomong. Sekarang ada tes DNA, diakui kebenarannya oleh dunia. Kalau nggak suka tes DNA, ya bikin kamu tes DNU apa tes apa. Jangan tes DNA disalahkan. Dulu nyuruh orang pakai tes DNA, sekarang malah diharam-haramkan. Lalu diutek kamu itu ada apa? Jangan bodohi masyarakat, jangan bodohi rakyat Indonesia. Maka siapapun, gerakan apapun, kelompok manapun yang mengganggu dan memudahi rakyat Indonesia, kita wajib melakukan perlawanan. Siap? Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya itu yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi akhihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan
bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut Kiai Imad mengatakan bahwa beliau itu sudah meneliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan hasil tes DNA, bahwa para Habib Ba'alwi ini mustahil sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam video tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Di sini saya tidak membenci siapa-siapa, saya tidak membenci Habib, tidak. Di sini saya ingin menyampaikan informasi, ya, memberikan edukasi. Mau kalian percaya, mau kalian tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu terserah kalian. Bagaimana menurut kalian? Mau percaya atau tidak? Silahkan kalian memberikan komentar. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya persoalan polemik nasab para habaib ini, nasab Ba'alwi, bakalan ada titik temunya. Ya, kita bisa melihat nanti, ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, apabila diskusi pada tanggal 10 September yang diadakan di UIN Wali Songo Semarang itu bisa dilaksanakan tanpa hambatan, ya, ataupun halangan lainnya. Rabithah Alawiyah bisa hadir, Kiai Imad bisa hadir, Kiai Imad bertemu dengan pihak Rabithah Alawiyah untuk berdiskusi secara ilmiah, menunjukkan data. Maka nanti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran. Begitu. Kalau Kiai Imad sendiri mungkin diundang ke Rabithah Alawiyah untuk berdiskusi, berdebat, mungkin ya menurut saya Kiai Imad tidak akan datang. Kenapa? Karena tempatnya tidak netral. Kemudian keselamatan itu bagaimana nanti, siapa yang menjamin? Kemudian masalah debat itu seharusnya tempat yang netral. Ya, di mana tempat yang netral? Di universitas, di kantor Kementerian Agama, di MUI, ya, dikelilingi oleh para akademisi. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Kemudian ini ada video dari Laskar NKRI Nusantara Bersatu melakukan pernyataan sikap dalam video tersebut. Seperti apa videonya, kita tonton dulu sama-sama. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Laskar NKRI Nusantara Bersatu Nusantara Bersatu melakukan pernyataan sikap. Satu. Setia kepada NKRI. Pancasila. Serta Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Terus mengawal tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tiga. Mendorong dan mendesak pemerintah untuk membubarkan Rabithah Alawiyah. 4. Selama belum finalnya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan selama belum adanya hasil tes DNA yang memverifikasi bahwa klan Ba'alawi adalah juriah Nabi, maka melarang seluruh habaib untuk berdakwah atau mendakwahkan diri mereka sebagai juriat Nabi. 5. Mendukung untuk ditegakkan tindakan hukum atas tindakan mereka yang mendakwakan sebagai juriat Nabi, dan semua tindakan mereka yang membelokkan dan mengaburkan sejarah nasional Indonesia. Demikianlah pernyataan sikap kami Laskar NKRI Jabodetabek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Laskar NKRI Nusantara Bersatu dalam video tersebut, memberikan pernyataan sikapnya. Ya, jadi kalian sudah melihat, sudah mendengarkan apa yang disampaikan. Tidak perlu saya jelaskan lagi secara detail, ya. Saya di sini bukan ingin mengadu domba. Saya di sini bukan ingin memecah belah, tapi ingin memberikan informasi dan edukasi. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.